Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG guru tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Suaida SE, mahasiswa PPG dalam jabatan BITS 4 tahun 2025 di RPTK Universitas Negeri Medan dengan NIM 82537100049. Pada hari ini Jumat tanggal 30 Januari tahun 2026 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah MAN 1 Mandailing Natal di kelas 10 dengan materi mengenal sistem pembayaran. Terima kasih dan selamat menyaksikan videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran lebih jauh, ada baiknya kita berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sebelum kita belajar lebih lanjut, kita akan mengabsen dulu ya. Apakah ada yang nggak hadir hari ini? Ada. Kenapa dia? Kenapa sakit? Oh ya. Sekarang kita akan mengabsennya. Hadijah Nur Sakira. Oh. Aisyah Putri. Rizda Sawardi. Dewi Wardiah. Alipa Aya. Agustini Ramahandani. Nadila Sahra. Naila Sah Fitri. Nur Aini. Nur Azizah. Nabila Sahra. Yuni Hamidah. Fatimah Susahra. Rahma Sepitri. Yang hadir semua ya, cuman 2 orang nggak hadir ya. Untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air, ada baiknya kita melakukan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila ya. Jadi untuk anak-anak berdiri dulu ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, limani bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Belum kita mempelajari tujuan pelajaran kita itu, kita membuat infokus, ada di sini nanti kita akan mempelajarinya. Ada baiknya biar nggak tegang, biar nggak capek, biar nggak jangan serius sekali kan, kita adakan dulu ice breaking. Kita mulai. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Ding 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 dung dung dung. Aha aha. Semangat. Sudah semangat? Sudah semangat belajarnya? Alhamdulillah, kita akan mencoba bagaimana
mempelajari tentang sistem pembayaran. Jadi tujuan pembelajaran mengenai sistem pembayaran, memahami sistem pembayaran, mempelajari dasar-dasar dan fungsi sistem pembayaran dalam ekonomi modern, mengenal jenis pembayaran, mengidentifikasi perbedaan antara pembayaran tunai dan non-tunai, menganalisis peran Bank Indonesia, memahami fungsi Bank Indonesia sebagai regulator dan pengawas sistem pembayaran, menanamkan sikap jujur dan amanah, membentuk karakter yang bertanggung jawab dalam setiap transaksi ekonomi sesuai ajaran Islam. Jadi 4 komponen ini nanti kita diskusikan kembali ya anak-anak. Mudah-mudahan bisa nanti kita menyimpulkan dan mengerti apakah itu sistem pembayaran ini. Nah, di sini ada studi kasus mengenai penipuan online. Nah, inilah. Jadi jangan cepat-cepat kita percaya kalau umpamanya ada telepon atau bank kan. Jadi inilah nanti kejadiannya, kita akan rugi kalau cepat kita percaya. Setelah melihat video itu, ada yang pernah kejadian kayak gitu? Tidak, mudah-mudahan jangan ya, karena jangan kita cepat percaya, apalagi banking, kris kan, banyak sekarang tentang online ini kan. Pengertian sistem pembayarannya. Jadi sistem pembayaran ini mengatur proses perpindahan dana untuk transaksi ekonomi, memungkinkan pertukaran nilai yang efisien dan aman antara para pihak. Jadi kita kalau kita ke bank atau ada nilai-nilainya, nilai-nilai ada keburukannya, ada nah, ini komponen sistem pembayaran. Alat pembayarannya instrumen yang digunakan untuk melakukan transaksi seperti uang tunai, kartu debit, kartu kredit, atau money. Jadi kalau kita mau jajan atau menggunakan uang cash atau uang kartu kredit, mana yang untungnya? Kartu uang cash atau uang kredit gitu? Lain menggunakan uang cash atau uang jajan pakai uang cash atau uang elektronik. Kalau menggunakan di sini, apakah kita masih menggunakan uang jajan atau uang cash atau uang kredit? Uang cash ya. Pada umumnya itu masih itu di sini kan. Nanti kalau ekonomi kita masih bertambah lagi, nanti banyak nanti uang pembayarannya nggak melalui uang cash lagi kan, uang banking, uang kris, uang banyak semua. Nah, ini jenis pembayaran tunai, uang kertas atau logam, bentuk pembayaran transaksi yang paling dikenal dan diterima secara luas. Kelebihan mudah digunakan, tidak memerlukan perangkat khusus, dan memberikan anonimitas dalam transaksi kecil. Kekurangan rentan terhadap
pencurian kan, kehilangan dan sulit dilacak untuk transaksi besar. Selanjutnya jenis pembayaran non tunai. Jenis pembayaran non tunai. Kalau jenis pembayaran non tunai ini alat pembayaran modern meliputi ATM kan dan kris. Kelebihannya cepat, praktis, aman dari kehilangan fisik dan dapat dilacak, memudahkan pengelolaan keuangan. Risikonya tong potensi penipuan siber, kebocoran data pribadi dan ketergantungan pada koneksi internet. Disinilah banyak scam yang terjadi. Sudah ada yang pernah mengalaminya? Umpamanya tentang ATM itu kan atau kris kan, jadi ada yang mempunyai wallet, dompet digital, ada apa aja? Oh iya. Berarti udah meningkat ya, udah meningkat cara sistem pembayarannya kan. Peran Bank Indonesia, regulasi, menyusun kebijakan dan aturan untuk menjaga stabilitas dan keamanan sistem pembayaran, pengawasan, memastikan semua lembaga yang terlibat mematuhi regulasi dan yang telah ditetapkan. Standarisasi kris, mengembangkan dan menerapkan standar kris untuk transaksi yang lebih mudah dan interoperabel. Inilah guna bank kan, apalagi Bank Indonesia kan. Kalau di sini kita Bank Mandiri, Bank BRI kan, Bank Syariah, Bank Sumut kan. Jadi kita pelajari ini Bank Indonesia. Inovasi keuangan. Inovasi keuangan ini manfaat efisien, mempercepat proses transaksi, mengurangi biaya, dan meningkatkan akses layanan keuangan bagi masyarakat luas. Risiko keamanan data, potensi ancaman siber seperti peretasan data pribadi, dan penipuan digital yang memerlukan kewaspadaan tinggi. Jadi ini manfaatnya dan resikonya. Resiko tentang keuangan. Istilah gaulnya kena scan. Kalau udah kena scan kan udah terpotong saldo kan. Jadi selanjutnya kita akan mempelajari tentang etika digital Islami. Ini tentang jujur, amanah, cerdas, dan tanggung jawab. Kalau jujur, menjaga kejujuran dalam setiap transaksi, menghindari penipuan dan informasi yang menyesatkan, menjaga kepercayaan dan tanggung jawab atas harta serta data yang dipercayakan, berpikir kritis dan waspada terhadap modus penipuan online, tidak mudah tergiur tawaran yang tidak masuk akal, bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan finansial di dunia digital. Udah ngerti anak-anak? Ngerti lah ya. Nah, semua udah dijelaskan. Studi kasus ini yang kita mau diskusikan ya. Pentingnya kewaspadaan dalam bertransaksi non tunai. Analisis penyebabnya, bagaimana kris palsu dapat disebabkan dan mengapa korban rentan terhadap penipuan. Memahami teknik yang digunakan oleh pelaku untuk penipu menggunakan sistem pembayaran. Solusi pencegahannya, langkah-langkah yang bisa diambil oleh individu dan lembaga untuk mencegah penipuan kris. Jadi kris ini
Bisa kita membuat kelompok? Bisa. Nah, kita bagi 3 kelompok aja ya. Jadi kita buat kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oh, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Jadi kelompok 1, Hajiah Nur Sakira, Aisyah Putri, Rizda Sawarni, Dewi Wardiah, Alipa Aya. Nah, baru kelompok 2 di sini Agustini Ramadhani, Nadila Zahra, Naila Sapitri, Nur Aini. Sini ya, ada kelompok 2. Baru kelompok 3, Nur Azija, Nabila Zahra, Yuni Hamidah, Fatimah Susahra, Rahma Sapitri. Jadi anak-anak yang mau kita diskusikan adalah studi kasus seorang siswa melakukan pembayaran menggunakan kris, namun ternyata kode tersebut palsu dan saldo terpotong. Jadi pertanyaan untuk kita diskusikan adalah apa penyebab terjadinya masalah? 2. Komponen sistem pembayaran apa yang terlibat? 3. Apa peran Bank Indonesia? 4. Bagaimana solusi pencegahan? 5. Nilai karakter apa yang harus diterapkan? Diskusikan dulu ya, baru nanti sama-sama kita jawab. Jadi udah siap apa diskusinya? Sudah Bu. Nah, kelompok 1 perwakilan dari kelompok 1 akan menjawabnya ya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apa penyebab terjadinya masalah? Masalah terjadi karena siswa memindai kode kris palsu yang dibuat oleh pihak tidak bertanggung jawab. Siswa kurang teliti dalam memeriksa identitas merchant sebelum melakukan pembayaran. Selain itu, lemahnya literasi digital dan kurangnya kewaspadaan terhadap keamanan transaksi digital juga menjadi faktor penyebab terjadinya penipuan. Yang kelompok 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan yang nomor 1. Apa penyebab terjadinya masalah? Masalah muncul karena kurangnya kehati-hatian saat melakukan transaksi digital. Siswa langsung memindai kode QR tanpa memastikan keaslian dan identitas penjual. Selain itu, masih rendahnya pemahaman tentang keamanan digital menyebabkan siswa tidak menyadari adanya potensi kejahatan cyber. Kelompok 3? Saya akan menjawab pertanyaannya. Apa penyebab terjadinya masalah? Masalah terjadi karena adanya penyalahgunaan teknologi oleh oknum membuat QR palsu untuk mengambil keuntungan. Di sisi lain, pengguna belum menerapkan prinsip kehati-hatian saat bertransaksi, sehingga langsung melakukan pembayaran tanpa melakukan pengecekan keamanan. Kurangnya pengalaman dan pemahaman tentang sistem pembayaran digital turut memperbesar risiko terjadinya kesalahan transaksi.
Ya, sama-sama bagus semua kan, sama-sama tujuannya pun ada risikonya, ada kekurangannya. Komponen sistem pembayaran apa yang terlibat? Tentang seorang sistem, kalau tentang menggunakan kris ini. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Komponen sistem pembayaran apa yang terlibat? Komponen yang terlibat dalam kejadian ini meliputi yang pertama, media pembayaran digital yaitu QRIS sebagai alat transaksi. Yang kedua, sistem aplikasi pembayaran yang memproses pemindaian dan pemotongan saldo. Yang ketiga, penyelenggara jasa keuangan seperti bank atau perusahaan fintech. Yang keempat, penggunaan layanan, yaitu siswa sebagai pihak yang melakukan pembayaran. Setiap komponen berperan dalam kelancaran atau kegagalan transaksi. Kelompok 2. Saya mau menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu komponen sistem pembayaran apa yang terlibat. Yaitu yang pertama ada instrumen pembayaran digital yaitu QRIS, yang kedua ada penyedia jasa pembayaran seperti aplikasi e-wallet atau bank. Yang ketiga sistem jaringan dan teknologi yang menghubungkan transaksi. Yang keempat penggunaan layanan yaitu siswa sebagai pembeli. Yang kelompok 3, kelompok 1 ya. Saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 2. Komponen sistem pembayaran apa yang terlibat? Komponen sistem pembayaran yang terlibat adalah 1. Alat pembayaran, QRIS sebagai media pembayaran digital. 2. Lembaga penyelenggara, bank atau aplikasi dompet digital yang digunakan siswa. 3. Mekanisme transaksi, proses pemindaian QR, otorisasi pembayaran dan pemindahan saldo. 4. Pengguna, siswa sebagai konsumen yang melakukan transaksi. Jadi itulah jawabannya nomor 2 ya. Nomor 3, kelompok 2 dulu. Kelompok 2 tentang apa peran Bank Indonesia. Peran Bank Indonesia. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Apa peran Bank Indonesia? Bank Indonesia bertugas menjaga kestabilan dan keamanan sistem pembayaran nasional dengan membuat regulasi, memberikan izin kepada penyedia layanan pembayaran, mengawasi pelaksanaan transaksi digital, serta melindungi kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa keuangan. Yang kelompok 2. Kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Apa peran Bank Indonesia? Bank Indonesia berfungsi sebagai pengendali dan pengarah sistem pembayaran nasional. Bank Indonesia menetapkan standar QRIS, memastikan sistem berjalan aman, mengawasi penyedia layanan pembayaran, serta melindungi masyarakat agar tidak dirugikan oleh praktik transaksi yang tidak sehat. Kelompok 1. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu apa peran Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki 4 peran, yaitu sebagai regulator sistem pembayaran yang menetapkan aturan penggunaan QRIS, pengawas penyelenggara jasa pembayaran agar transaksi berjalan aman, penjamin standar keamanan sehingga sistem pembayaran melindungi konsumen, dan terakhir pemberi edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan pembayaran digital yang aman. Nah, itulah sarana untuk Bank Indonesia ya. Jadi pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana solusi pencegahan. Kelompok 1 dulu. Saya akan menjawab soal nomor 4. Bagaimana solusi pencegahan? Solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah kejadian serupa. 1. Memastikan QRIS yang dipindai adalah QR resmi dan terdaftar. 2. Mengecek nama merchant sebelum menekan tombol layar. 3. Tidak mudah percaya pada QR yang ditempel sembarangan. 4. Menggunakan aplikasi resmi dan memperbaharui sistem keamanan. 5. Melaporkan kejadian penipuan kepada pihak sekolah, bank, atau layanan pelanggan. 6. Meningkatkan literasi digital dan kewaspadaan saat bertransaksi. Kelompok 2. Saya
Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, bagaimana solusi pencegahan? Upaya pencegahan yang dapat dilakukan antara lain, membiasakan diri memeriksa detail pembayaran sebelum konfirmasi, menghindari transaksi pada QR yang tidak jelas asalnya, menggunakan fitur keamanan aplikasi seperti PIN dan verifikasi ganda, mengikuti sosialisasi atau edukasi tentang keamanan transaksi digital, dan segera melapor apabila terjadi transaksi yang mencurigakan. Kelompok 3. Mewakili satu orang aja membacanya kan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, bagaimana solusi pencegahan? Langkah pencegahan yang dapat dilakukan adalah 1. Membiasakan membaca informasi website yang muncul di layar sebelum menyetujui pembayaran. 2. Menggunakan jaringan internet yang aman. 3. Tidak melakukan transaksi tergesa-gesa. 4. Meningkatkan pemahaman tentang digital. 5. Aktifkan notifikasi transaksi sebagai bentuk pengawasan saldo. Jadi kita jangan cepat-cepat mempercayai orang ya. Jadi untuk pertanyaan yang kelima, kelompok 2 dulu. Nilai karakter apa yang harus diterapkan? Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Nilai karakter apa yang harus diterapkan? Nilai karakter yang perlu dikembangkan adalah yang pertama, kehati-hatian agar tidak mudah tertipu. Yang kedua, kejujuran dalam setiap aktivitas transaksi. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap penggunaan uang dan teknologi. Yang keempat, kemandirian dalam mengambil keputusan yang tepat. Yang kelima, amanah dalam menjaga informasi pribadi. Ya, kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Nilai karakter apa yang harus diterapkan? Nilai karakter yang harus diterapkan adalah yang pertama, amanah, menjaga data pribadi dan tidak menyalahgunakan teknologi. Yang kedua, jujur, tidak melakukan kecurangan dalam transaksi. Yang ketiga, cerdas, teliti dan kritis dalam menggunakan teknologi. Yang keempat, tanggung jawab, berani melaporkan kesalahan dan memperbaiki. Yang kelima, disiplin, mengikuti aturan penggunaan sistem pembayaran. Kelompok 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 6, yaitu nilai karakter apa yang harus diterapkan, yaitu kecermatan agar teliti dalam setiap transaksi. 2. Kejujuran dalam penggunaan uang dan teknologi. 3. Amanah, menjaga kepercayaan dan keamanan data. 4. Kesadaran diri agar tidak mudah terpengaruh. 5. Kedisiplinan, mematuhi aturan transaksi. Dari itulah hasil diskusi kita hari ini ya. Mudah-mudahan anak-anak dapat mengerti. Setelah anak-anak sudah mengutarakan hasil diskusi berkelompok, ada baiknya kita menyimpulkan apakah hasil diskusi kita itu. Di kelompok 1 maju semua untuk membaca kesimpulannya. Jadi kesimpulan kelompok kami yaitu sistem pembayaran digital memberikan kemudahan dalam transaksi, namun juga memiliki resiko penipuan. Oleh karena itu, pengguna harus memiliki pengetahuan, kewaspadaan, dan sikap amanah dalam menggunakan teknologi. Bank Indonesia berperan penting dalam menjaga keamanan sistem pembayaran. Dengan bersikap jujur, cerdas, dan bertanggung jawab, resiko kerugian dapat diminimalkan. Refleksi dari kelompok kami, dari kegiatan ini kami belajar bahwa teknologi harus digunakan secara bijak dan tidak sembarangan. Setiap transaksi harus dilakukan dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Kami juga menyadari pentingnya menjaga data pribadi serta menerapkan nilai-nilai kejujuran dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Dapat plus. Silakan duduk kembali. Kelompok 2. Saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok 2. Kesimpulan kelompok 2 yaitu transaksi digital memberikan kemudahan dan efisiensi, tetapi harus diimbangi dengan sikap waspada dan pengetahuan yang memadai. Penggunaan perlu memahami sistem pembayaran, mengenali resikonya, serta menerapkan nilai moral agar tidak terjadi kerugian. Peran Bank Indonesia sangat penting dalam menjaga keamanan dan keteraturan sistem pembayaran nasional. Saya akan membacakan refleksi dari kelompok 2. Melalui diskusi ini, kami menyadari bahwa kemajuan teknologi harus disikapi secara cerdas.
Setiap individu perlu meningkatkan kesadaran terhadap keamanan digital dan tidak mudah percaya pada hal yang belum jelas kebenarannya. Sikap disiplin dan tanggung jawab sangat diperlukan dalam bertransaksi. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Untuk kelompok 3. Kesimpulan dari kelompok kami adalah sistem pembayaran digital memberikan kemudahan, tetapi menuntut pengguna untuk lebih berhati-hati dan memahami cara kerjanya. Keamanan transaksi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada perilaku pengguna. Dengan menerapkan nilai amanah, disiplin, dan kecermatan, risiko penipuan dapat dikurangi. Saya akan membaca refleksinya, yaitu kami belajar bahwa penggunaan teknologi harus disertai dengan pengetahuan dan sikap bijak. Setiap transaksi perlu dipikirkan dengan matang agar tidak menimbulkan kerugian. Kesadaran terhadap keamanan digital merupakan bekal penting di era modern. Terima kasih. Nah, itulah hasil dan kesimpulan tentang diskusi kelompok ya. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini, kesimpulannya yaitu sistem pembayaran merupakan bagian dalam kegiatan ekonomi yang berfungsi untuk mempermudah proses transaksi antara penjual dan pembeli. Sistem pembayaran terdiri atas berbagai komponen seperti alat pembayaran, lembaga penyelenggara, serta mekanisme transaksi yang saling terintegrasi. Perkembangan teknologi telah melahirkan sistem pembayaran digital yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Namun juga memiliki risiko seperti penipuan dan kebocoran data. Bank Indonesia memiliki peran strategis dalam mengatur, mengawasi, dan menjaga keamanan sistem pembayaran agar berjalan tertib, adil, dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, peserta didik perlu memahami pentingnya literasi keuangan digital agar mampu menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Dalam perspektif kurikuler berbasis cinta dan nilai-nilai Islam, penggunaan sistem pembayaran harus dilandasi sikap jujur, amanah, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teknologi bukan hanya alat transaksi, tetapi juga sarana untuk membangun karakter mulia dan memberikan manfaat bagi sesama. Dengan memahami ini, peserta didik diharapkan mampu menjadi pengguna sistem pembayaran yang cerdas, beretika, dan berakhlak mulia. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.